Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Izzuddin dari SDN Pegangsaan 01 Menteng Jakarta Pusat, calon guru penggerak angkatan 9 DKI Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mengeksplor modul 2.3 yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Dalam modul ini ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah konsep coaching secara umum dan coaching dalam dunia pendidikan. Kemudian yang kedua adalah paradigma berpikir dan prinsip coaching. Dan yang ketiga adalah kompetensi inti coaching dan tirta sebagai alur percakapan coaching. Nah, yang keempat, supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Yang pertama, definisi coaching secara umum adalah hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dalam dan profesional klien. Itulah yang dimaksud dengan coaching. Kemudian hubungannya dengan konteks pendidikan seperti apa? Coaching menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Sebagai seorang pamong, guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan yang reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Kemudian coaching sendiri berbeda dengan mentoring dan konseling. Kita sudah sering mendengar kata-kata coaching, mentoring, dan konseling. Ketiganya ini berbeda, secara tujuan saja berbeda. Jika coaching mempunyai tujuan menuntun kuci untuk menemukan hal baru atau solusinya, sedangkan mentoring ini lebih membagikan pengalaman-pengalamannya. Kemudian konseling ini membantu untuk menemukan solusinya. Jadi tujuannya sudah beda. Ataupun hubungannya juga beda. Jadi ketiganya memang berbeda ya. Kemudian paradigma berpikir coaching. Ini ada 4. Dalam coaching si coach harus fokus pada coaching. Kemudian berpikir atau bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, membantu coach agar menemukan hal-hal yang baru. Kemudian juga ada yang namanya prinsip coaching. Jadi dalam coaching ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama adalah kemitraan. Bahwasanya coaching ini didasari dengan adanya relasi antara coach dengan coachee. Kemudian ada percakapan yang kreatif. Jadi percakapannya itu ada 2 arah, tidak satu arah gitu ya. Kemudian yang ketiga, prinsip coaching adalah memaksimalkan potensinya. Tentu si coach bisa menggali potensi coachee-nya. Nah, inilah prinsip dalam coaching. Selanjutnya adalah kompetensi coaching. Kompetensi coaching ini harus dimiliki oleh seorang coach. Yang pertama adalah present, kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, melontarkan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian ada yang namanya alur percakapan tirta dalam coaching ini. Seorang coach dia mengikuti alur ini agar bisa menggali potensi seorang coachee. Yang pertama tentu adalah tirta, T-nya itu adalah tujuan. Bagaimana di awal itu menyepakati terlebih dahulu
tujuan diadakannya coaching ini. Dan yang kedua adalah identifikasi apa masalah-masalahnya. Kemudian yang ketiga adalah rencana aksi, ya. Dan yang keempat adalah tentu adalah tanggung jawab, komitmennya seorang coach itu. Dan yang keempat adalah supervisi akademik, ya. Secara definisi, supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam pelaksanaannya, supervisi akademik sering dilihat sebagai proses penilaian satu arah saja dan dilakukan menjelang akhir tahun. Supervisi akademik menjadi sebuah tagihan dan kewajiban bagi para kepala sekolah, ya, biasanya seperti itu. Nah, supervisi akademik sebagai proses berkelanjutan yang memberdayakan. Nah, fokus pengembangan kompetensi seorang pendidik adalah mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid yang berdampak pada pengembangan sekolah sebagai komunitas praktik pembelajaran. Tahapan supervisi akademik ini ada 3. Yang pertama adalah tentu praobservasi, di mana dalam praobservasi ini akan terjadi dialog antara observernya dan yang diamatinya. Kemudian ada observasi pelaksanaannya, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, inilah yang ada dalam modul 2.3. Untuk melakukan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, selalu gunakan paradigma berpikir coaching fokus pada rekan dengan semangat memberdayakan potensi. Hadir seutuhnya dalam sesi percakapan, aktivitas keterampilan, mendengarkan dan bertanya dengan pertanyaan berbobot. Demikian eksplorasi konsep 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.